Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang psikologi kematian. Berikut anggota kelompok 6 yaitu Fadia Ulia Hikmah, Sylvia Hasri Kurniawati, Nikmah, dan terakhir Gina Silda Aprelka. Lanjut pada pembahasan yang pertama yaitu definisi kematian. Kematian merupakan suatu fenomena yang sangat misterius dan rahasia. Di dunia ini, tidak ada satupun makhluk yang mampu mengetahui waktu terjadinya kematian pada diri makhluk tersebut. Menurut Papalia, kematian merupakan fakta biologis, akan tetapi juga memiliki aspek sosial, kultural, historis, religius, legal, psikologis, perkembangan, medis, dan etnis. Aspek-aspek tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Menurut Santrok, kematian dengan cukup spesifik yaitu berakhirnya fungsi biologis tertentu seperti pernafasan dan tekanan darah, serta kakunya tubuh. Hal-hal tersebut dianggap cukup jelas sebagai tanda-tanda kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kematian dalam perspektif psikologi. Psikologi sendiri itu sebagai sebuah ilmu yang mengkaji pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang ketika melihat kematian sebagai sesuatu yang dapat berpengaruh dalam hidup seseorang. Kemudian ada beberapa golongan yang memiliki pendapat berbeda-beda mengenai kematian itu sendiri. Ada segolongan orang yang memandang bahwa kematian itu sebuah malapetaka. Namun ada juga pandangan dari golongan lain yang sebaliknya, di mana hidup di dunia ini itu hanya sementara, yang mana kehidupan yang kekal, yang abadi itu nanti ada di kehidupan di akhirat. Nah, psikologi sendiri itu tidak melihat kehidupan manusia setelah mati, melainkan psikologi sendiri itu mempelajari bagaimana sikap dan pandangan manusia terhadap masalah kematian dan apa makna kematian bagi manusia itu sendiri. Kematian juga disikapi manusia mengenai dirinya, di mana manusia akan sadar bahwa suatu saat dirinya juga akan mengalami kematian, yang mana masing-masing mulai menakar diri, mulai muncul rasa khawatir akan bagaimana balasan yang akan diterima di hari kebangkitan nantinya. Nah, muncul perasaan tersebut yang sering membuat manusia dihantui rasa khawatir, cemas, macam kecemasan batin, di mana untuk menghadapi frustasi tersebut manusia bertindak menjadi sesuatu yang religius. Kemudian kekosongan batin akan semakin terasa ketika individu dihadapkan pada peristiwa-peristiwa kematian, di mana terutama jika dihadapkan pada kematian orang-orang yang terdekat maupun orang-orang yang paling dicintainya. Rasa kehilangan itu bersifat individual, di mana karena setiap individu tidak akan merasakan hal yang sama tentang kehilangan. Jadi setiap individu itu memiliki rasa kehilangan yang berbeda-beda, tidak bisa sama dengan individu yang lainnya. Sebagian individu juga akan merasa kehilangan hal yang biasanya dalam hidupnya dan dapat menerimanya dengan sabar. Namun ada juga individu yang tidak dapat menerima kehilangan orang yang disayanginya, dicintainya, sehingga merasa dirinya dalam keterpurukan dan belum bisa sabar akan menerima hal tersebut. Ada pula berbagai proses yang dilalui seorang individu untuk kembali dari keterpurukan tersebut, di mana karena setiap orang akan mengalami hal-hal yang unik dan khusus, yang mana hal tersebut itu tergantung bagaimana cara dia ditinggalkan. Ada juga sebagian individu yang lebih memilih untuk tegar karena kesadaran untuk melanjutkan kehidupannya yang masih panjang. Perasaan kehilangan tersebut akan semakin berat ketika dirasakan kadar rasa memiliki yang tinggi. Jadi ketika kita sudah mencintai seseorang, menyayangi seseorang, nah dengan kadar yang tinggi, dengan sesuatu yang berlebihan, nah ketika kita ditinggalkan maka akan timbul perasaan berat untuk
mengikhlaskannya. Selanjutnya yaitu mengenai sikap terhadap kematian pada beberapa fase yang berbeda dalam masa kehidupan. Pada saat menjelang kematian, seseorang memiliki coping masing-masing dalam mengatasi masalah-masalah psikologis yang muncul, di mana hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pandangan yang berbeda mengenai kematian dari usia anak, remaja, dan dewasa. Fase yang pertama yaitu masa anak-anak. Dalam sebuah penelitian awal mengenai persepsi kematian seorang anak sekitar umur 3-5 tahun menolak adanya kematian, yang mana anak yang berusia 6-9 tahun percaya bahwa kematian itu ada, tetapi hanya dialami oleh beberapa orang, dan anak usia 9 tahun ke atas akhirnya mengenali kematian dan universalitasnya. Jadi tahapan dari anak-anak umur 3-5 tahun mereka itu masih menolak bahwa kematian itu ada. Nah, semakin bertambahnya umur usia anak, ketika menginjak usia 6-9 tahun, mereka baru percaya bahwa kematian itu ada. Namun mereka beranggapan bahwa kematian itu akan dialami oleh beberapa orang saja. Dan ketika usia anak menginjak 9 tahun ke atas, mereka baru mengenali bahwa kematian itu benar-benar ada dan bisa dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Nah, menurut ahli psikologis sendiri, kejujuran merupakan strategi terbaik dalam mendiskusikan kematian dengan anak-anak. Kadang kan ada beberapa orang tua yang tidak pernah memberikan edukasi mengenai kematian. Lalu apabila ada seseorang yang mati, baik tetangga maupun keluarga, kadang orang tua itu tidak bisa memberikan pengertian terhadap anak bahwa kematian itu apa. Malah kadang condong tidak memperdulikan hal tersebut. Memperlakukan hal yang tidak pantas disebutkan sebagai strategi yang tidak sesuai, walaupun kebanyakan dari kita itu masih tumbuh dalam suatu masyarakat di mana kematian sangat jarang didiskusikan. Nah, fase selanjutnya yaitu fase masa remaja. Di masa remaja sendiri, pandangan tentang kematian seperti juga pandangan terhadap penuaan, di mana mereka menganggap hal tersebut itu jauh dan tidak banyak memiliki relevansi. Perspektif tersebut itu merupakan tipe pemahaman kesadaran diri pada masa remaja. Bagaimanapun, beberapa remaja itu menunjukkan perhatiannya terhadap kematian, di mana mereka mencoba untuk memahami maksud dari kematian dan menghadapi saat kematian mereka nantinya. Remaja juga mengembangkan konsep tentang kematian secara lebih abstrak dibandingkan dengan masa anak-anak. Sebagai contoh, para remaja itu menggambarkan kematian itu dengan istilah kegelapan, cahaya, terang, transasi, atau ketiadaan sama sekali. Fase yang terakhir yaitu masa dewasa. Nah, masa dewasa ini peningkatan kesadaran mengenai kematian muncul sejalan saat mereka beranjak tua. Yang biasanya meningkat pada masa dewasa tengah, kemudian para peneliti menemukan bahwa mereka yang berusia dewasa tengah sebenarnya lebih takut menghadapi kematian dibandingkan dengan mereka yang berusia dewasa awal maupun dewasa akhir. Sebab orang-orang dewasa akhir lebih banyak berpikir mengenai kematian dan mereka lebih banyak membicarakan mengenai kematian itu sendiri. Keadaan lansia dalam menghadapi kematian yang pertama yaitu kesiapan dalam menghadapi kematian. Ada beberapa lansia yang tinggal di rumah ataupun di panti. Ada yang menyatakan dirinya siap, namun ada juga yang menyatakan tidak siap. Siap ataupun tidak siapnya lansia dilatar belakangi oleh usia yang sudah menua dan pemahaman bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Terkait ketidaksiapan lansia menghadapi kematian dipengaruhi oleh perbuatan mereka di masa lalu ataupun keinginan mereka yang terus memelihara anak dan cucunya. Lansia yang tidak siap dikarenakan ingin terus hidup bersama keluarga mengalami kekhawatiran bahwa mereka tidak dapat kembali ke dunia dan berkumpul bersama orang-orang yang mereka cintai.
Yang berikutnya yaitu harapan didampingi ketika menghadapi kematian. Lansia yang tinggal di rumah maupun di panti mengharapkan adanya dukungan oleh orang yang mendukung dan memahami mereka pada saat menghadapi kematian. Pendampingan ketika menghadapi kematian dapat dilakukan oleh siapa saja, baik keluarga, teman, ataupun tenaga kesehatan. Lansia sangat ingin didampingi oleh anggota keluarga yang mengharapkan adanya penguatan dari orang-orang yang mereka kasihi, sehingga mereka dapat menghadapi serta menjalani saat-saat akhir hidupnya dengan lebih baik dan penuh penerimaan. Kondisi yang diharapkan ketika menghadapi kematian. Ada lansia yang tinggal di panti mengatakan ingin meninggal dalam keadaan yang mendadak dan tanpa rasa sakit, seperti meninggal ketika sedang makan ataupun sedang tidur. Sedangkan lansia yang tinggal di rumah tidak menginginkan kematian yang terjadi secara tiba-tiba karena tidak ingin membuat keluarganya kaget ataupun merasa tidak siap akan kepergian yang mendadak. Kondisi yang diinginkan lansia ketika menghadapi kematian. Lansia menginginkan kematian yang tidak menyusahkan orang lain di sekitarnya, sakit yang berlarut-larut, serta kematian yang husnul khotimah, yang artinya mati dalam keadaan yang terbaik. Hal itu ya menyebutkan bahwa lansia ingin mati secara natural dalam keadaan kedamaian dan bermartabat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kematian dalam perspektif agama. Nah, dalam kesempatan kali ini hanya akan membahas tentang kematian dari 3 perspektif agama yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu kematian menurut perspektif agama Islam, yang kedua kematian menurut perspektif agama Kristen, dan yang ketiga yaitu kematian menurut perspektif agama Buddha. Nah, yang pertama yaitu kematian menurut perspektif agama Islam. Nah, Islam tentunya memberikan perspektif yang sangat positif tentang kematian. Nah, kehidupan dan kematian itu adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dan kematian adalah ujian bagi manusia agar manusia itu dapat mengambil pelajaran dari keduanya dan berbuat baik di dunia. Nah, di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Mulk ayat 2 menyatakan bahwa Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang baik amalnya. Nah, menurut Islam, kematian itu dianggap sebagai peralihan kehidupan, dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Menurut Islam, setelah meninggal dan dikuburkan, manusia itu akan dihidupkan kembali. Kematian di alam kubur seperti tidur untuk menghadapi hari kebangkitan. Mereka yang berpisah karena kematian di dunia dapat bertemu kembali dalam kehidupan setelah mati. Nah, manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, kehidupan setelah mati ini merupakan hal yang sulit untuk dibuktikan secara empirik. Nah, mereka yang telah mengalami kematian tidak dapat kembali ke dunia untuk memberitahu apa yang terjadi setelah mati. Nah, penelitian empirik ini hanya dapat dilakukan pada orang-orang yang pernah mengalami mati suri, dan setelah beberapa lama, kemudian bangun kembali dari mati sementaranya tersebut. Nah, penelitian terhadap mereka menunjukkan adanya kesamaan pola pengalaman mati suri. Nah, hal ini memperlihatkan adanya kemungkinan besar tentang kehidupan setelah mati. Nah, yang kedua yaitu kematian menurut perspektif agama Kristen. Kematian adalah permulaan sesuatu yang indah jika manusia itu menjalani hidup menurut jalan Tuhan. Semua menyadari bahwa ada kehidupan setelah kematian dan ada balasan. Di dalam Alkitab bahkan sangat jelas membahas mengenai masa seseorang akan menemui takdir muktamadnya. Kitab Injil memberitahu bahwa selepas masa mati, seseorang itu diangkat ke surga atau diantar ke neraka berasaskan kepercayaannya kepada Yesus sebagai penyelamat individu. Di dalam surah Qortinus
ayat 6-8 dan juga Filipi ayat 23 menyatakan bahwa bagi orang yang percaya kepada Yesus, selepas kematian dia akan meninggalkan badan fisikal dan berada bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam surah Lukas ayat 22-23 menyatakan bahwa untuk mereka yang tidak percaya, selepas kematian mereka akan mengalami hukuman abadi di dalam neraka. Dalam surah Wahyu ayat 1 menyatakan bahwa selepas mati, mereka yang percaya kepada Yesus akan diantar ke surga baru dan juga bumi baru. Nah, di dalam surah Wahyu juga pada ayat 11-15 menyatakan bahwa setakat sesuatu ketika selepas mati, mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan dicampak ke dalam tasik api. Inilah destinasi terakhir dan abadi untuk semua orang berasaskan sepenuhnya ke atas samada. Dia percaya kepada Yesus untuk penyelamatan dan juga pengampunan dosa. Yang ketiga yaitu kematian menurut perspektif agama Buddha. Nah, salah satu alasan mengapa orang-orang cenderung menjadi takut terhadap kematian, yaitu karena mereka itu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka mati, atau apa yang akan mereka alami setelah mereka mati. Nah, di dalam tradisi Buddhis Tibet itu ada keterangan yang jelas dan terperinci mengenai proses kematian. Nah, yang mana hal itu berhubungan dengan perceraiberaian berbagai faktor secara berangsur-angsur. Nah, seperti 4 elemen, yang mana 4 elemen tersebut terdiri dari tanah, air, api, dan juga udara. Nah, jika mereka melewati tahap tersebut, maka akan muncul berbagai tanda internal maupun tanda eksternal. Nah, pada tahap yang pertama ini, elemen tanah mulai terpisah dan kelihatan dari tanda luar, yaitu tubuh seseorang menjadi lebih kurus dan lebih lemah. Nah, dan secara internalnya orang itu melihat berbagai ilusi. Nah, pada tahap yang kedua, yaitu unsur air, mulai terpisah dengan tanda eksternal. Tubuh mengering dan secara internalnya orang tersebut melihat asap. Nah, elemen api mulai terpisah pada tahap yang ketiga dengan tanda eksternal. Pendengaran dan kemampuan mencerna itu mengalami penurunan dan secara internalnya orang tersebut memiliki suatu penglihatan terhadap tanda-tanda. Nah, pada tahap yang keempat yaitu angin atau udara terpisah. Dengan tanda eksternalnya nafas itu berhenti dan secara internalnya orang itu melihat sebuah bara api yang hampir menyala. Nah, ini adalah saat dimana seseorang itu dinyatakan telah meninggal, yang mana elemen-elemen fisik yang besar telah bercerai-berai secara keseluruhan. Nafas telah berhenti dan sudah tidak ada lagi gerakan di dalam otak atau sistem sirkulasi. Nah, bagaimanapun juga, menurut Buddhisme, kematian belum terjadi karena pikiran atau kesadaran masih ada di dalam jasad fisik. Nah, itulah penjelasan mengenai kematian menurut perspektif agama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami yang membahas mengenai psikologi kematian. Semoga penjelasan kami bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.